Maju, siap, gerak. Dua, mulai. Dua, saya. Terima kasih Iwan sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran hari ini kita lancar ya. Amin. Baik, apakah hari ini ada siswa yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Awil, Rizky, Syaki, Pram. Kita doakan agar teman-teman kalian bisa bergabung dengan kita lagi. Oke? Amin. Baik, di sini untuk menambah semangat kalian hari ini, untuk pagi ini, Ibu ada salam semangat SMA Negeri 1 Motoida. Jika nanti Bu Faza sampaikan semantin, kalian jawab bangga bahasa Indonesia. Gitu ya? Siap. Baik. Semantin. Bangga berbahasa Indonesia. Luar biasa. Adakah yang masih ingat pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Kita sudah mempelajari materi apa saja? Saya Bu, Oh ya, silakan Mutia. materi yang sudah dipelajari di pelajaran ini itu ada tentang teks eksplanasi, yaitu ada pengertiannya, ciri kebahasaan dan sebagainya. Kita sudah mempelajari pengertian, kemudian struktur teks eksplanasi dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ibu mau bertanya nih, untuk pemahaman kalian sudah paham atau belum materi sebelumnya berkaitan dengan pengertian teks eksplanasi? Ada yang tahu pengertian teks eksplanasi? Siapa mau jawab? Saya, Bu. Oh ya, oke, silakan Renzel. Dari pelajaran kemarin, menurut saya teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan suatu fenomena, baik pun fenomena alam maupun sosial yang berdasarkan fakta dan ada hubungan sebab akibat. Ya, benar sekali ya. Pengertian teks eksplanasi adalah proses di mana atau terjadinya suatu fenomena baik alam maupun sosial, dan di situ ada hubungan kausalitas, ada hubungan sebab akibat. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Betul ya? Oke, untuk yang kedua, struktur dari teks eksplanasi. Ada yang tahu? Ya Bu, Oke, Putra silahkan jawab. struktur eksplanasi itu ada 3. Yang pertama tuh identifikasi fenomena, Ya. yang kedua tuh proses kejadian, yang ketiga tuh ulasan. Benar sekali ya, yang disampaikan oleh teman kalian Putra. Tadi apa struktur yang pertama ada? Identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Kemudian kedua ada deretan penjelas atau sejarahnya suatu fenomena, dan yang terakhir ada bagian interpretasi. Itu sama ya. Oke, yang selanjutnya ada yang terakhir, yang ketiga, ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang tahu? Saya Bu, ciri kebahasaan teks eksplanasi itu ada istilah konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, dan keterangan waktu. Oke, benar sekali ya, yang disampaikan oleh Sihar. Ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi yang berhubungan dengan waktu, dan ada juga apa tadi Sihar? Yang ketiga? Konjungsi kronologis. Ya, ada konjungsi kronologis. Itu adalah pembelajaran atau materi yang kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kalian sudah paham semua ya? Ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini, di pembelajaran ini, di jam ini, kita akan mempelajari dan kita akan berlatih menyusun kerangka teks eksplanasi. Jadi tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, siswa mampu menyusun kerangka teks eksplanasi sesuai dengan ciri kebahasaan dan struktur teks eksplanasi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, setelah kalian itu mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, siswa itu mampu mempresentasikan. Baik, siswa kelas 11 MIPA 3, silahkan dilihat tayangan video berikut ini ya. Siap. Pernah diejek berulang kali dengan sebutan tertentu saat kecil dulu? Atau justru Anda suka mengolok-olok orang lain? Kemungkinan besar Anda telah terlibat dalam tindak perundungan atau perisakan yang kini lebih dikenal dengan istilah bullying.
Dari tayangan tersebut informasi apa yang kalian dapatkan? Siapa yang mau jawab? Oh iya, Mania, silakan. Dari tayangan tersebut informasi yang dapat saya dapatkan yaitu bentuk bullying itu ada verbal, fisik, dan emosional. Dari verbal bisa dari mengucapkan nama dan intimidasi. Kalau dari fisik biasanya diejek dari kekuatan fisiknya. Jadi untuk si pelaku bullying itu sendiri juga sanksinya adalah dia diminta untuk prososial, mengikuti dia diminta untuk ikut peduli, kemudian berbagi dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari hukuman si pelaku itu sendiri. Oke, untuk dari tayangan ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya Bu. Oke, Fajar silakan. Mau tanya apa? Itu termasuk dalam sebuah fenomena sosial. Oke, dari tayangan video yang sudah kalian saksikan, itu termasuk fenomena sosial atau tidak? Siapa yang mau menjawab? Oke, Titan mau menjawab pertanyaan dari Fajar ya? Oke, silakan. Jawabannya itu ya, tayangan video tersebut masuk contoh fenomena sosial karena di dalam video tersebut menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Benar sekali. Atau ada mungkin yang mau menambahi? Saya Oke, Ida ya, silakan Ida. bagi saya ya karena termasuk fenomena sosial karena ada hubungan kausalitas. Jadi tadi ya Fajar sudah dijawab oleh Titan dan Ida, termasuk fenomena sosial. Kenapa? Karena ada hubungan kausalitas. Kemudian menjelaskan hubungan sebab akibat atau mengapa fenomena itu bisa terjadi dan bullying ini kenapa bisa terjadi. Gitu ya. Fajar sudah dijawab. Oke, termasuk contoh yang ada di video tersebut termasuk fenomena sosial. Termasuk tes eksplanasi ya. Lanjut. Baik, waktunya kalian untuk berkelompok. Jadi untuk kegiatan pada hari ini tadi Bu Fasa sudah sampaikan bahwa kalian diminta untuk menyusun kerangka teks eksplanasi yang nantinya tujuan akhirnya adalah menyusun teks eksplanasi secara utuh dengan bantuan tayangan video yang tadi. Gitu, paham ya? Nanti akan Bu Fasa habis ini membagikan LKPD kepada kalian, tapi terlebih dahulu silahkan bergabung dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Silakan. Yang sudah kita bagi bersama-sama. Sudah bergabung dengan anggota kelompok kalian masing-masing? Sudah. Oke, kelompok Abimanyu lengkap? Siap lengkap. Oke, kelompok Arjuna lengkap? Lengkap. Bu Fasa akan membagikan LKPD kepada kalian. Silahkan nanti dipahami. Kemudian setelah dipahami, kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD ini. Ya, untuk menambah informasi kalian, silahkan nanti kalian boleh membaca buku dari buku paket yang sudah kalian miliki. Saya bagi ya. Di sini juga nanti ada bahan ajar yang akan Bu Fasa berikan. Tapi kalian pelajari dulu untuk LKPD. Untuk LKPD-nya seperti ini, silahkan dilihat, disimak. Sudah. Dan di lembar kalian sudah tertera di situ. Nanti apa saja yang akan kalian laksanakan sudah ada di petunjuk kerja. Lanjut. Penugasannya adalah seperti yang Bu Fasa sampaikan tadi. Buatlah kerangka teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan. Dari ini dulu, dari penugasan ini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Dok. Mau tanya apa? Bagaimana cara menyusun kerangka teks eksplanasi? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tadi kalian sudah menyimak tayangan video yang Bu Fasa berikan. Nah, dari tayangan video tersebut kalian diminta untuk membuat sebuah topik kegiatan secara garis besar berdasarkan video yang ditayangkan. Jadi tadi kalian sudah mencatatkan informasi-informasi penting apa yang ada dalam tayangan video tersebut. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, meneliti kembali kerangka karangan agar mudah dipahami. Jadi dari kerangka tadi yang sudah kalian susun dan nantinya akan kalian kerjakan di lembar jawab ini. Di sini
sudah tertera. Jadi dalam kerangka teks eksplanasi ini ada 3 bagian yang harus kalian isikan. Yang pertama ada bagian pernyataan umum, yang kedua ada bagian deretan penggelas, dan yang bagian ketiga adalah simpulan atau interpretasi. Tapi dalam bentuk garis-garis topik, belum dalam bentuk pengembangan paragraf. Itu ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, semua kelompok silahkan mengerjakan tugas ini. Ya, silahkan dikerjakan. Boleh puasa beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan. Kesempatan kali ini, kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompoknya Gatot Kaca. Satu lagi. Oke, kelompoknya Putra dari kelompok ya, oke. Ibu ya. Baik, silahkan maju. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi saya. Kerangka teks eksplanasi yang pertama yaitu pendahuluan atau pernyataan untuk variannya. Yang pertama, pemahaman tentang apa itu KPBB. Yang kedua, jenis-jenis bullying dan tolong dari verbal dan non-verbal, cara mencegah terjadinya kasus bullying, dan cara merehabilitasi pelaku bullying. Sekian dari kelompok Gatot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Diaksan dari kelompok 5. Saya akan mewakili kelompok 5 untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, pendahuluan atau pernyataan umum. Uraiannya ada 3. Pertama, pemahaman tentang bullying. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kerangka teks eksplanasi itu harus memenuhi 3 unsur. Unsur itu ada unsur dari struktur teks eksplanasi itu. Yang pertama ada bagian pernyataan umum. Kemudian bagian yang kedua ada bagian deretan penjelas. Di bagian ini kan menjelaskan tentang sebab akibat kenapa bullying itu bisa masuk. Kemudian bagian yang terakhir ada bagian simpulan. Bagian ini dijelaskan dalam video tadi juga berkaitan dengan cara penanganan kasus bullying atau pencegahan. Kira-kira dari pembelajaran penyusunan kerangka teks eksplanasi ini, apa yang kurang, kemudian apa yang ingin diperbaiki? Kira-kira apa yang belum kalian pahami? 1. Hal apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, bagaimana cara menyusun kerangka teks eksplanasi? Dan yang terakhir, apakah kalian ingin kamu perbaiki di pertemuan berikutnya? Setelah kita menyusun kerangka teks eksplanasi, nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan minggu berikutnya, kita akan membahas atau menyusun kerangka teks eksplanasi menjadi teks eksplanasi secara umum. Untuk terakhir ini, ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian kalian semua berkelompok dan mengerjakan